Salam, masih di masa pandemi. Saat ini saya masih menjelaskan teks laporan percobaan. Di materi sebelumnya saya telah menjelaskan teks laporan percobaan. Saya menjelaskan kelanjutan dari materi teks laporan percobaan. Saya akan menjelaskan setelah intro berikut ini. Ya, kita kembali lagi dengan pembahasan teks laporan percobaan. Kita mulai dengan pengertian. Teks laporan percobaan atau eksperimen merupakan teks yang berisi paparan data secara terperinci, hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Ya, kalau di berbagai sumber, di berbagai buku, atau di berbagai website, kalian temukan pengertian teks laporan percobaan itu sama saja, cuma redaksi kalimatnya saja yang berbeda. Sebenarnya maksud dari teks laporan percobaan itu sama saja. Kalau nanti di channel lain kalian menemukan pengertian teks laporan percobaan yang berbeda, itu sama, cuma yang berbeda itu redaksinya. Oke. Selanjutnya, teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamatan selesai melakukan percobaan atau penelitian. Ya, teks laporan itu jangan asal buat, tetapi ditulis berdasarkan percobaan. Ditulis setelah melakukan pengamatan. Ya, ditulis setelah selesai eksperimen. Itu teks laporan percobaan. Selanjutnya, kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial. Jadi, teks laporan percobaan karena namanya saja laporan percobaan, ya. Nanti kalau sudah selesai membuatnya itu sangat bermanfaat di berbagai bidang. Di sini saya memberikan contoh dalam bidang ilmu alam, ini yang paling banyak ilmu alam atau orang sering menyebut ilmu pengetahuan alam. Ada juga dalam bidang psikologi, ada juga dalam bidang sosial. Ya. Selanjutnya, informasi dalam teks laporan percobaan. Ya, informasi dalam teks laporan percobaan di sini hampir sama dengan informasi di dalam teks berita. Yang pertama itu what atau apa, ya. Apa? Ya, itu berkaitan dengan judulnya, objek percobaannya apa, alat yang digunakan dalam percobaan itu apa, bahan-bahannya apa, simpulan atau hasil dari percobaan itu apa. Itu yang pertama, apa. Yang kedua, siapa pelaku percobaan. Itu berkaitan dengan orang-orang yang terlibat dalam percobaan tersebut. Yang ketiga, why atau mengapa, tujuan percobaan. Kamu membuat percobaan, kamu membuat sebuah percobaan. Ya, apa tujuannya? Selanjutnya, kapan atau when, ya, waktu percobaan. Ya, itu juga dilampirkan. Kira-kira kamu melakukan percobaan itu kapan? Where, di mana? Tempat percobaan, di mana? Misalkan kalau IPA, di lab mana? Ya. Atau di instansi mana? Itu yang berkaitan dengan di mana. Selanjutnya, bagaimana? Langkah-langkahnya. Ya, urutannya seperti apa? Langkah-langkah percobaannya seperti apa? Itu semua termasuk dalam informasi dalam teks laporan percobaan. Selanjutnya, menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Ini yang paling penting, menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Ya. Jadi kalau ada teks laporan percobaan, kita ingin menentukan informasi yang ada di dalamnya, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Ya, yang pertama, apa judul laporan percobaan tersebut? Ya, judulnya apa? Kandungan glukosa dalam sebuah makanan, misalkan percobaannya seperti itu. Judulnya kandungan glukosa dalam makanan A, makanan B, makanan C, dan seterusnya. Apa judul laporan? Yang kedua, objek apa laporan percobaan tersebut? Objeknya apa? Ya, kandungan glukosa, objeknya apa? Misalkan objek yang diteliti itu makanan. Ya, setelah itu apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam laporan percobaan tersebut?
Ya. Kalau orang-orang yang bergelut di bidang ilmu pengetahuan alam pasti mengetahui apa saja alat yang digunakan. Tetapi karena kita membuat teks laporan percobaan, kita juga mestinya mengetahui alat-alat apa yang digunakan dalam melakukan percobaan tersebut. Ya, selanjutnya, apa hasil yang didapatkan dalam laporan percobaan tersebut? Ya, setelah kamu melakukan percobaan, ya hasilnya apa? Kandungan glukosanya berapa? Ya, kalau tadi kan kita berbicara tentang kandungan glukosa, kandungan glukosanya berapa. Setelah itu, siapa pelaku percobaan tersebut? Ya, orang-orangnya siapa saja yang membuat percobaan tersebut. Setelah itu, mengapa percobaan tersebut dilakukan? Ya, mengapa dilakukan? Ya, agar apa? Ya, apa nanti manfaatnya? Agar orang mengetahui kandungan glukosa dalam makanan ini. Ya, misalkan itu. Mengapa percobaan tersebut dilakukan? Ya, hasilnya seperti itu. Ya, selanjutnya, kapan laporan percobaan tersebut dilaksanakan? Ya, kapan? Itu berkaitan dengan waktu. Ya, jadi lampirkan waktunya kapan. Di mana percobaan tersebut dilaksanakan? Ya, tempat. Bagaimana langkah percobaan tersebut? Ya, di sini berkaitan dengan langkah-langkah percobaan tersebut. Kita lanjutkan struktur teks laporan percobaan. Ya, yang pertama itu pernyataan umum, yang kedua itu uraian. Ya, bagian pernyataan umum ya itu berisi tentang klasifikasi pernyataan. Penjelasannya menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Misalkan tadi di sini di pernyataan umum ini kamu menjelaskan glukosa bla 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 bla. Jelaskan ya, maksudnya glukosa adalah ini ya. Glukosa ya itu penjelasan pada klasifikasi umum. Setelah itu uraian ya. Setelah itu kamu jelaskan ya. Kalau mengonsumsi glukosa seperti apa, apakah sangat bermanfaat, kalau kelebihan glukosa apakah bermanfaat, itu kamu jelaskan semua di bagian uraian. Di uraian itu penjelasannya menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus lainnya. Ya, hal khusus itu tidak mesti tergantung apa yang diteliti dulu, bisa dimasukkan hal khusus. Itu menggambarkan sesuatu yang biasa. Oke, itu merupakan struktur dalam teks laporan percobaan. Slide selanjutnya, sistematika teks laporan percobaan. Ya, sistematika teks laporan percobaan yang pertama itu judul ya, judulnya dulu. Setelah itu tampilkan objek penelitiannya. Setelah itu pelaku percobaannya siapa. Yang keempat, tempat dan waktu percobaan. Yang kelima, tujuan. Yang keenam, bahan dan alat. Yang ketujuh, langkah. Yang kedelapan, hasil percobaan. Yang kesembilan, simpulan. Dan yang terakhir itu daftar pustaka. Ya, ini tidak perlu dihafalkan juga karena ini bagian dari sistematika. Ini juga kalian hanya mengetahui saja. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks laporan. Ya. Kaidah kebahasaan teks laporan. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik. Ya, jadi kaidah kebahasaannya itu, jadi kamu menjelaskan secara umum apa yang kamu teliti ya, secara umum dulu, karena kalau tadi di struktur itu kalau kalian sampaikan hal umumnya dulu. Yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Yang kedua, jadi penggunaan kata tugas dalam tulisan teks laporan percobaan. Yang ketiga, menggunakan kalimat efektif. Ya, kalimat efektif itu seperti apa? Nanti semua bagian-bagian ini akan dijelaskan secara tersendiri. Yang keempat, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Jadi dalam sebuah kalimat itu ada kalimat aktif, ada juga yang disebut dengan kalimat pasif ya. Jadi dalam menulis teks laporan percobaan kita menggunakan kata kerja aktif. Selanjutnya,
menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Ya, kalau bidang ilmunya kedokteran, maka gunakan kata serapan yang berkaitan dengan ilmu kedokteran. Ya, ini sangat penting ya, kata serapan ini sangat penting karena ilmu pengetahuan itu berkembang bukan hanya di Indonesia saja, tapi kita sering mengadopsi ilmu pengetahuan yang berada di luar Indonesia. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita menggunakan kata serapan yang mungkin di dalam bahasa kita tidak ada bahasa tersebut, maka kita menyerap bahasa tersebut menjadi bahasa Indonesia. Ya, itu menggunakan bahasa serapan. Bahasa serapan itu berarti ya bahasa yang diserap dari bahasa, entah itu bahasa daerah ataupun bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. Ya, kalau kalian menulis cerita, ya, kalau kalian menulis aktivitasku sehari-hari, mungkin kalian menulisnya dengan menggunakan urutan waktu. Pada pukul 7 pagi ngapain, pada pukul 9 apa yang dilakukan, dan seterusnya sampai selesai. Tetapi dalam menulis teks laporan percobaan yang ada itu cuma urutan kegiatan. Ya, kegiatan pertama apa, kegiatan kedua apa, kegiatan keempat, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya apa. Itu yang berada dalam teks laporan percobaan. Yang ketujuh, menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Ya, jadi di sini sering menggunakan kata benda. Yang 8 biasanya disertai foto, diagram atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Jadi yang ke-8 ini sertakan lampiran. Ya, kalau sedang melakukan percobaan di foto, bisa juga kalau misalkan diposting di website bisa dilampirkan dengan video ya, tetapi karena kalau menggunakan teks itu bisa lampirkan foto, lampirkan diagram atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Yang terakhir, langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Yang pertama, tentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Ya, misalkan kamu mau merencanakan membuat penelitian apa, tentukan dulu judulnya apa. Setelah kamu menentukan judul, maka susun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Ya, susun tujuan, kira-kira saya melakukan percobaan ini, kami melakukan percobaan ini, tujuannya apa. Ya, yang ketiga, menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Lihat strukturnya, ya, baru disusun. Jangan asal tulis. Yang terakhir, menggunakan bahasa sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau tata bahasa baku bahasa Indonesia saat menyusun teks laporan. Ya, kalau orang yang belum paham pada zaman sebelum ada pedoman ejaan bahasa Indonesia, namanya ialah ejaan yang disempurnakan, tetapi sekarang namanya sudah diubah menjadi ejaan bahasa Indonesia. Hey, terima kasih telah menyimak video hari ini. Jangan lupa sukai, bagikan. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Salam untukmu.